Ya, semoga bisa record ya dan nggak putus-putus. Oh iya, Rek, aku mau tanya, Po. Kalian tadi itu apa kok sampai suaraku putus-putus nggak sih? Lancar, Mas. Oh, lancar. Apa tadi kalian kok sampai lama banget gitu? Ya nggak nemu. Kok iso gak nemu? Ya nggak tahu, Mas. Udah dicampur-campur tapi Iki wis akeh. Wis. Kalian, Rek, kalau seumpamane dapat sampel iku ojo digawe kabeh. Ojo langsung kabeh digawe. Ya wis lah, langsung aja lah bahas. Aku yang record juga. Nah, yang tak lihat di praktikum yang C1 ya C1 ya C2 sih. Kebanyakan itu kalian gerembel di itu, Rek. Gerembel di penggolongan kation. Ada yang susah tak penggolongan kation? Iya, masih susah tarik. kalau aku saya lebih bingung itu nih, Mas. Apa namanya? Pas kation tuh pas ini kan, apa Hmm. nyoba ya? Itu nggak bener-bener udah tak kasih A2S dengan perlakuan yang sama itu nggak ada endapan. Terus pas udah tak kasih Hmm. tahu ke Pak Yan, terus sama Pak Yan Hmm. disuruh, akan masih sampai golongan 5 kan, masih aku tak Hmm. asumsikan golongan 5. Terus Pak Yan nyuruh, coba ini golongan 3A kamu coba lagi. Tak Hmm. coba, ngendap hitam, padahal mau enggak. Terus mana ya? Aku tuh Hmm. tadi tuh apa tak campur apa itu hasil nggak ada endapan putih. Terus tak kasih tahu Pak Yan kalau misalnya nggak ada Hmm. endapan putih Pak. Sama Pak Yan disuruh ngulang, disuruh nyoba. Ada endapan putih. Hmm. Gitu, itu yang bikin lama. Jadi gini, kalau kamu melakukan percobaan di laboratorium, yang pertama satu ya kudu tenang kan. Tenang, ojo gerusa-gerusu. Nah, hal yang pertama kamu lakukan iku, Rek. Itu kamu kalau sudah punya sampel, ya kan. Itu yang pertama dilakukan itu satu harus organoleptis. Karena lah kamu nggak organoleptis, misal wujud, terus mari ngono bau, warna, itu akan sangat menyusahkan. Jadi kalau seumpamane yo, sampelmu sudah punya udah ada warna nih, inget-inget aja, FE, FE ku cenderung gimana, yo kan? Terus mari ngono CU, CU itu warnanya apa? Terus habis itu MN, ya kan? CO, nah belum lagi kayak SR gitu, itu dia ada warnanya. Kayak FA iki, dhek warnane iku agak kehijauan. Kalau CU iku warnane dia biru. MN iku warna tanah, coklat.
Terus mari ngono, kalau kobalt itu kebanyakan hitam. Hitam. Kalau SR itu kebanyakan warnanya agak merah. Merah dan ada yang juga orange sih. Jadi kalian bisa lihat warna ini. Jadi kalau seumpamanya kalian sudah nemu nih warnanya, wah warnaku wis ijo ngono kan. Berarti kamu nggak usah bingung-bingung untuk penggolongan. Terus langsung aja, langsung coba FE. Nah, FE itu golongan piro. Nah, itu nanti kalian bisa cari gitu kan. Dan itu nanti kalian akan dengan mudah melakukan penggolongannya. Gitu. Misal FE, misal. Diketahui sampelmu warnanya hijau. Ya kan? Warnanya hijau. Nah, FE ini serbuke warnanya hijau. Terus mari ngono, kamu melakukan apa ya? Melakukan analisis ngono kan. Analisis dulu. Oh, baunya ternyata ada asetate ngono. Oh, baunya ternyata ada amoniae ngono. Oh, ternyata nggak ada bau ngono kan. Nah, FE iki ku banyak pasangan nih. Kita ambil contoh ya, FE. FE itu bisa berpasangan dengan SO4, ya kan? Jadi ferrisulfat. Bisa berpasangan dengan nitrat, NO, ya kan? Bisa berpasangan dengan Cl. Nah, kalau sudah punya pasangan seperti iki kan wis common ya, wis umum lah di lab itu. Kalau kamu sudah nemu FE, ya wis iki aja sing kamu coba langsung. Daripada kamu repot-repot gitu kan, akan memakan waktu yang cukup lama kalau kamu melakukan penggolongan lagi gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan bisa FE itu berikatan dengan asetat. Oh iya, asetat itu OAC ya, Rek. Dari tadi aku ditakoki karo arek-arek iku. Aku FE warnanya orange ngono. Iya kan FE range-nya banyak. FE itu ada dua. Ada FE 12 sama FE 13. Ya kan. Kalau kamu dapatnya FE 13 itu nanti warnanya hijau. Hijaunya ku samar, kaya apa ya? Kalau kamu uji bakar BA, uji nyala api BA, hijau itu hampir mirip kayak gitu. Atau kalau kamu pakai garam mor, nah itu warna FE. Kalau warnanya orange, itu biasanya dia berikatan dengan asetat. Kadang ada yang seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan berikatan dengan yang lain. Gitu ya. Jadi FE itu ada dua macam, ada FE2, ada FE3. Tapi kebanyakan yang dipakai adalah FE3. Ini ya, FE. Untuk aja FE gitu kan. Nah, misal lagi, kalau organoleptis, ya kan, warnane putih. Mostly, semua garam itu warnanya putih. Hampir semua garam itu berwarna putih gitu kan. Nah, putih itu bukan berarti dia nggak iso diamati ngono. Bisa. Dari baunya misal. Bau ini bau opo? Bau asetat. Berarti kamu nanti kalau udah bau asetat, ya wis pasti anionmu asetat ngono. OAC pasti. Kalau baunya asetat. Kalau baunya amonia berarti yo NH 4+, ya kan? Kalau seumpamane Mas kok nggak terdefinisi Mas, tapi sekali aku ngambil iku koyo gak enak ngono nek irum. Itu bisa jadi dia sulfit atau sulfat. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, iki common ya. Ini dua ini sering iki. Gampang cara mendeteksi ini. Nah,
Setelah yang kamu lakukan ya, misal kamu udah dapat sampel, yang pertama kamu lakukan adalah organoleptis gitu kan. Organoleptis. Nah, organoleptis setelah warna, bau, terus habis itu dan bentuk. Nah, bentuk juga ini juga akan membantu kalian, Rek. Bentuk misal, oh Mas aku dapete iku koyo zat sing jemek ngono Mas. Berarti kalau zat yang sudah jemek, itu berarti dia udah dilarutin sama Pak Rohadi sedikit dengan H2O. Loh Mas, aku bentuknya cair Mas ngono. Ya berarti dia sudah dilarutin di air. Berarti kamu nggak usah menguji kelarutan. Ngono ya. Jadi kalau bentukmu sudah cair iki, nggak mungkin Pak Rohadi ngasih sampel bentuknya cair, itu nggak dari pelarutnya itu bukan air, pasti air. Gitu. Nah, setelah tahu gitu kan. Kalau udah tahu kelarutan nih, udah tahu organoleptis sih, lanjut ke kelarutan. Misal nggak ngerti gitu, wis podo Mas, aduh Mas, bentuknya ku serbuk Mas, warnanya putih Mas, gak ono mambune. Nah, cari kelarutannya, dia larut di apa? Misal larut di air. Larut air. Gitu kan. Nah, kalau dia larut air, ya udah, misal sampelmu ini, ya kan? Sampelmu dikit ini, kayak dikit ini kan. Kamu ambil setengah, kamu ambil tabung reaksi yang gede, setengah ini kamu masukkan, kamu tambahi air. Sampai 3/4. Nah, inilah sampelmu. Kamu bisa pakai sampel yang di sini. Nggak perlu di sini. Nah, lah Mas sisa iki terus gawe apa? Iki cadangan, Rek. Iki cadangan. Mbok misal kalau seumpamanya sudah dilarutin di sini sudah habis gitu kan. Kamu bisa melarutkan lagi gitu. Loh Mas, kalau nggak larut air Mas, larutnya HCl Mas. Yo sama, lakukan hal yang seperti ini. Gitu loh. Nggak apa-apa, lakukan aja hal yang seperti ini. Karena itu nanti akan membantumu, sangat membantumu pasti. Soalnya tadi aku lihat yo yang di C1. Yang di C1 itu keluhannya habis bahannya. Mas, sambelku habis ngono. Kalau kamu udah habis yo kan, kamu nggak bisa minta lagi ke Pak Rohadi. Ya wis iku sambelmu. Cuma segitu aja gitu loh. Jadi kamu masuk ngerengek-ngerengek, oh nangis-nangis nek Pak Rohadi gak ngarah dikei. Gitu. Nah, wis Mas, aku wis ngelarutkan Mas, aku punya sampel segitu banyak. Hal yang pertama kamu lakukan apa? Setelah itu, hal yang kamu lakukan pertama adalah kamu lihat dulu lemari asame. Lah lemari asame penuh, ojo ngelakukan penggolongan kation. Jangan melakukan penggolongan kation. Kamu jangan terpaku dengan urutan dari jurnal ya. Jangan terpaku itu. Jangan terpaku. Jadi khusus untuk larutan kamu harus urut ya. Air, HCl, HNO3, air aja, habis itu ekstrak soda gitu kan. Kamu harus urut itu. Kalau kamu udah tahu dia larut air, ya udah stop. Berhenti di larut air. Larut HCl, larut HNO3 nih nggak usah kamu lakukan. Wis pasti negatif, wis. Jangan diterusin. Kalau dia udah larut air. Kalau dia belum larut air, di air, Mas, sambelku tak tambahi air. Ternyata dia masih ada endapannya di bawah, Mas. Tambahi air lagi sampai di batas tertentu, misal sudah setengah tabung. Misal sudah setengah tabung, kamu bisa bilang, oh itu enggak mengendap. Itu enggak larut gitu. Itu enggak larut. Kalau sudah lewat setengah tabung berarti dia enggak larut. Tapi kalau seumpamanya nih, Mas tak tambahi titik tok airnya Mas, tapi dia wis larut Mas, wis hilang serbuke Mas. Nah, itu berarti dia sudah larut air. Nah, kalau sudah tahu larut air, lakukan yang tadi. Larutkan sebagian dari sambelmu ke tabung reaksi yang gede. Kamu kan punya 2 tabung reaksi kan? Nah, salah satunya untuk menampung itu. Jadi tabung reaksi gede ada 2 itu, satu untuk FES, satu untuk menaruh sampel, melarutkan sampel. Gitu, Rek. Nah, udah Mas, ngono. Terus mari ngono deloken lihaten lemari asam iku. Lihaten lemari asam. Mas, lemari asamnya penuh Mas ngono. Rame arek-arek gitu kan.
Nah, kamu lakukan penggolongan kation, penggolongan anion. Kalau sudah kamu lihat, wah Mas, kayak gak iso Mas, kalau seumpamane aku masuk ikut antri di lemari asam bakal lama Mas ngono. Ya wis, lakukan penggolongan anion. Jadi jangan terpaku harus kation dhisik ngono. Soalnya tadi aku ada nemu yang lapor ke aku itu bilang, "Loh Mas, aku gak iso lanjut anion kalau katione belum ketemu ngono." Enggak, bisa, kamu tetap bisa. Kamu tetap bisa melakukan penggolongan anion. Nah, penggolongan anion itu kan di situ ada kelarutannya yo, ada kelarutan terhadap air dan kelarutan terhadap ekstrak soda. Di sini ono enggak sih? Mesti ini ono. Iki searchinku kelihatan kan yo? Halo, halo. Ya, terlihat. Oh, ya wes, sip. Kok pas aku ngomong ini gak ono sing krungu. Waduh wae. Bentar. Mana ya itu ya? Jurnal. Jurnal. Apa di atas ya? Oh, ya. Di atas berarti. Ki aku punyanya buku yang lama, Rek. Oh ya, berarti di bawah. Yes, semoga nemu. Nah, ini. Sama chat. Bawah, oke. Nah, misal iki kamu sudah menemukan pelarutnya. Ternyata pelarutnya ada di air gitu kan. Ya wes, lakukan aja di air. Iki gak usah dilakukan. Jadi kalau dia sudah positif di air, HCl encer gak usah dilakukan, HCl pekat gak usah dilakukan, HNO3 juga gak usah dilakukan. Gitu. Organoleptis dan udah kan. Nah, tadi aku sampai mana? Nah, kalau sudah melihat gitu kan, Mas, anune penuh Mas, apa? Lemari asamnya penuh, ya wis lakukan aja penggolongan anion gitu loh. Nggak masalah. Nah, penggolongan anion pun kan ada kelarutan ya. Nah, ini kelarutan. Kelarutan dalam air dingin atau panas pembuatan ekstrak soda. Nah, kalau kalian larut dalam HCl, Rek, misal sampelmu larut HCl, dia itu pasti larut dalam air. Kenapa kok aku bisa bilang kayak gitu? Sepekat-pekatnya HCl, itu pasti cuma persentasenya hanya 37%. Sepekat-pekatnya HNO3 itu paling hanya 60% maksimum. Nah, Mas, kalau HCl cuma 37%, 63%-nya apa? Air. Sama juga HNO3, berarti 40% itu juga air. Gitu loh. Berarti meskipun kamu larut dalam ini, itu pasti sama dengan larut dalam air. Baik itu air dingin maupun panas, gitu kan. Dan untuk golongan partikum zat tunggal 1, 2, dan 3 itu kita belum menggunakan ekstrak soda. Kita belum menggunakan. Semoga belum ya. Gitu. Nah, jadi nggak usah bingung, Mas, ini kok kelarutan dalam air dan kelarutan dalam ekstrak soda. Sedangkan aku larut dalam HCl, Mas. Ya pasti dia masuk ke dalam kelarutan dalam air, nggak mungkin selain ekstrak soda. Karena ekstrak soda itu khusus soalnya. Nah, kalian juga harus bisa membedakan reaksi Beilstein dengan reaksi amalgam. Nah, Beilstein itu perlu pembakaran. Sedangkan amalgam itu nggak perlu, Rek. Hanya kondisi tertentu dia memerlukan pembakaran. Jadi kalau Beilstein, kamu punya
sampel iki. Di sini kalau aku bilang sampel itu berarti larutanmu ya. Sampel plus pelarut. Misal kamu punya larutan, sampel gitu kan. Kamu masukkan CU, ya kan, kawat CU. Kawat CU. Kalau kamu bakar, berarti kamu melakukan yang namanya Bilstein. Kamu lihat warna apinya. Kalau dia warna apinya itu hijau, dia menandakan memiliki senyawa, memiliki ion halogen. Kalau dia biru, apa? Ya berarti nggak ada ion halogennya, gitu loh. Bisa jadi CU-nya yang terbakar. Nah, kalau kalian melakukan pembakaran atau nyala api, salah gambar. Nah, misal kalian melakukan nyala api, kan kalian masuk nih CU atau nikromnya. Nah, kalau dia sudah menyala merah, nikrom ataupun CU-nya, itu jangan dilanjutin. Udah, kamu ambil dari apinya, kamu lakukan pembersihan. Karena kalau kamu lakukan terus-menerus sampai dia berpendar merah ngono ya. CU-ne wis merah banget ngono, apa nikrom wis merah banget. Itu kamu harus motong si nikrom atau CU itu. Karena dia sudah teroksidasi. Nggak bisa dipakai lagi. Jadi aku cukup prihatin kalau seumpamanya ngelihat kalian nikrom, kawat nikrom dibuat nyala api, terus mari ngono sampai merah banget. Kalau merah sih, merah biasa ngono sih gak masalah. Iku merah banget ngono. Iku kudu dipotong mestine. Yo bisa sih digosok pakai itu bisa. Kalau kalian low budget banget yo bisa. Cuma nanti hasilnya nggak maksimum. Nah, itu efeknya di mana? Kok kalau merah harus dipotong itu? Efeknya nanti kalau kamu menguji nyala api, warna nyala apinya itu akan sangat amat terang sekali, nggak ketok, hampir kasat mata. Akan terlihat warnanya itu adalah kuning. Kuning atau warna nyala, kuningnya api itu loh. Yang kayak Elis tadi itu, kan aku udah bilang kan ya itu ya. Sing kuning tadi itu loh, Lis. Iya, Kamu Mas. ngeyel itu Na kan. Ya Soalnya itu, nyala, Mas. iyo memang nyala. Tapi karena nikrommu itu Lis. Nikrommu berpendar. Makanya dia nyala merah, nyala warnanya kuning. Berpendar itu apa? Berpendar itu maksudnya nikromu itu kayak panas gitu loh. Panas merah hampir meleleh gitu loh. Oh. Nah, itu kayak gitu. Dia akan kuning gitu loh. Nah, ada beberapa senyawa atau ya, ada beberapa senyawa itu dia punya nyala api. Tapi nggak semua senyawa itu punya nyala api gitu loh. Jadi kalau kalian bilang, "Mas, iki gak ono nyala api nih, Mas." Kalau nggak ada nyala api nih, ya wis tulis saya nggak ada nyala api nih. Tapi pastikan kalian uji nyala apinya benar gitu. Kalau uji nyala apinya salah yo podo wae. Ngono kan. Podo wae. Kalau uji nyala apinya benar, nah kamu bilang nggak ada warnanya, itu masih bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah, bedanya dengan Bilstein itu kawat CU-nya yang dibuat untuk membakar gitu loh. Kalau amalgam ya ini, kita bahas amalgam sekarang. Ini sambelmu nih. Sambel. Ya kan? Kawat CU nih itu kamu masukkan aja, seret. Nanti di bagian yang tercelup ini dia akan membentuk kelat warnanya perak. Selain perak berarti berarti reaksi amalgamnya tidak terbentuk. Selain perak, mbo iku hitam, mbo iku warnane warnane putih, berarti dia nggak terbentuk amalgamnya. Sampai sini paham? Kalau semuanya itu, soalnya tadi ada 2-3 anak ngeyel,
Mas, amalgam iki muncul Mas ngono. Sik warna tembaganya berubah jadi apa? Hitam Mas ngono. Lah, kok hitam ngono kan? Terus aku tanya, "Kamu kasih apa? Kasih asam enggak?" "Tak kasih Mas." "Kasih HNO3." "Oh iya bener, ketika CU kamu kasih HNO3 dia akan teroksidasi. Makanya dia warnanya hitam." Gitu. Jadi harus warnanya itu perak atau abu-abu, setidaknya abu-abu lah kalau nggak kelihatan. Nah, Loh, kalau sudah Mas. perak atau abu-abu, itu perlu kamu kuatkan lagi gitu kan. Loh, iki wis muncul perak iki. Perlu dikuatkan lagi. Apakah ini dia PB atau BI, ngono kan? Atau mungkin HG. Caranya baru dibakar CU tadi. Kalau peraknya hilang dia apa? Kalau peraknya nggak hilang itu apa gitu loh. Gitu, Rek. Jadi ojo kamu tertukar antara Bilstein sama amalgam. Jadi kalau amalgam itu cuma dicelup tok. Celup, udah dicelup, ya wes tungguin beberapa detik ya 30 detikan ngono kan habis itu angkatan. Oh, ternyata dia berubah menjadi perak ngono. Nah, itu bakaran. Bakarnya bentar tok, seret ngono. Gak usah sampai nyala warnane sampai merah ngono, enggak usah. Bakar seret lebokno, kalau hilang ya wis berarti dia opo PB ngono kan. Kalau dia nempel di situ berarti dia BI. Gitu aja. Mas nanya, terus yang Iya, bener itu amalgam tadi warnanya apa Mas harusnya tembaga? Nek misal dia muncul perak. amalgam. Berubah jadi perak. Nah, bukannya tembaga itu dalamnya, tembaga itu lapisan luar ya, dalamnya itu tetap aja Mm-mm. perak gitu. Duh, beda. Tembaga kan warnanya coklat mengkilap tuh. Oh, Nah, kalau dia kamu celupin ke larutanmu yang mengandung Hg, Pb, dan Bi, yo kan. Hg, Pb, dan Bi, dia itu akan lapisan coklat mengkilap itu mang akan tertutupi dengan lapisan peraknya. Makanya warnanya antara abu-abu berubah jadi abu-abu atau mengkilap perak. Gitu. Bukan coklat mengkilap. Tahu toh warnanya tembaga. iya tahu. Nah, itu. Jadi kalau sudah kamu celupin, mesti nih kalau dia mengandung Hg, Pb, dan Bi, dia akan berubah mengkilap jadi perak. Gitu. Dan kalau kamu bakar, bakarnya bentar toh kok. Misal iki api yo, misal iki api. Bakarnya bentar toh, seret ngene toh. Mari langsung lewat. Dia hilang peraknya. Itu berarti opo? Gitu toh. Beda dengan Bilstein. Kalau Bilstein memang sengaja dicelupin, habis itu dibakar, dilihat warna apinya. Gitu. Nah, bisa jadi bisa jadi kamu ngecek amalgam. Misal, kamu ngecek amalgam, ternyata sampelmu itu mengandung PB dan I. Ono iki PBI. Ya kamu belum dapat aja mungkin. PBI. I ini kan golongan halogen juga. Jadi ketika kamu menyelupin, wah, perak iki. CU-nya perak. Ya kan, berubah jadi perak. Kawat. Terus mari ngono mbok bakar, ternyata dia keluar api warna hijau. Berarti kan dua indikasi. Dia golongan 1, PBHG atau BI, golongan 2 ya BI. Atau dan dia mengandung halogen. Gitu. Jadi ada dua. Jadi enak kan, amalgam sama Bilstein itu bisa jadi satu gitu loh. Itu akan memangkas waktu kerjamu ngono. Itu triknya. Salah satu triknya itu seperti itu. Kalau aku dulu itu ngono. Jadi Bilstein dulu tak celupno. Misal iki anune ya, misal iki adalah tabung reaksinya ya ngono. Iki tabung reaksi. Tak celupno sret. Awate. Tak delok tak amati. Oh, ternyata dia berubah jadi perak ngono kan. Langsung tak bakar. Iki sret. Tak lewat sret. Duh, ternyata dia keluar hijau ini. Berarti dua aku dapet dia PBBI dia PB HG ya PB HG dan BI plus anione adalah halogen. Oh, langsung kan dapat dua. Ya wes karek nggarap iku ae PBBI HG sama halogennya. Loh kan cepet kan?
Kalian tuh kalau sudah tahu triknya ngono paling lapor siji langsung entuk kabeh. Langsung entuk kabeh, serius. Ngono. Nah, terus rek, misal kalau seumpamane aku udah bilang ya, mungkin yang di C1 yang lapor tadi kelompok D sama kelompok E, kalau sama lapor ke aku, itu jangan membantah dan mengelak. Jangan membantah dan mengelak. Kenapa? Ketika kamu lapor ke aku, yang lapor pertama ya, lapor kation misal, lapor kation. Pasti aku memberitahu kamu di mana, misal golongan berapa, gitu kan. Atau nanti kalau semuanya kationnya benar ngono ya, anionnya pun nanti aku sudah bilang. Coba kamu uji golongan oksidator. Nah, itu langsung lakukan uji golongan oksidator. Gak usah melakukan yang lain. Gak usah melakukan lagi yang lain. Langsung coba uji oksidator. Wes, oksidator kan gampang ya. Ambil FeSO4. FeSO4 itu berarti garamor. Kamu taruh di tabung pertama. Ya kan? Kamu tambahi air. Tambahi air. Tabung kedua itu sampel. Plus H2 kok gak iso H2 SO4 2 tak muncul 2 iyalah pokoknya H2 SO4. Jadi 2 tabung ini Rek. Kalau untuk golongan oksidator. Nah, 2 tabung ini nanti dari garam mor tadi itu dituangin ke sini sedikit demi sedikit di dindingnya. Jadi nuanginnya itu pelan-pelan. Nuanginnya pelan-pelan. Nah, dia itu netes nih ini, harus netes nih ini di dindingnya. Seret ngono. Nah, tadi ada yang nyoba garamor, oke lah, aku sebut aja namanya Abi, nyoba untuk garamor menggunakan reaksi oksidasi ngono kan, golongan pengoksidasi. Nah, Abi itu sudah benar gitu loh, udah benar. Ketika kamu menetesi secara perlahan garamor, larutan garamor ke sampelmu yang sudah kamu kasih H2SO4, kalau dia sudah terbentuk warna coklat sedikit aja, nggak harus bentuknya cincin, sedikit aja warna coklat di permukaan sampelmu, itu berarti dia menandakan sudah termasuk, garamornya sudah terreduksi. Berarti sampelmu itu termasuk golongan pengoksidasi. Paham nggak sampai sini? Nggak paham. Jadi misal nih, misal di sampelmu, ya sampelmu. Kan kalau di buku bilang munculnya cincin coklat ya. Iki garamor. Larutan garamor. Neteslah dia di dinding. Seret gini kan. Nah, ketika dia netes, dia nanti akan membentuk cincin warna coklat di sini. Kalau konsentrasimu pekat. Salah. Ini Rek. Cincin coklat. Gitu ya. Tapi kalau konsentrasimu rendah, dia itu cuma, kalau dia itu cuma coklatnya kayak gini toh. Misalnya ini larutanmu ya. Coklatnya kayak gini toh. Tempatnya kamu netes. Gitu loh. Nggak membentuk cincin dia. Dikit toh menunduk permukaan. Apa meneh kalau ngesokmu kebanteran, tambah. Gak ketok tambahan. Makanya harus pelan-pelan di dindingnya. Gitu. Itu kalau untuk reaksi pengoksidasi. Kalau aku sudah bilang ngode kalian dengan coba kamu pakai AgNO3 ngono. Berarti dia golongan halogen. Ngono. Yo Ag akan bertemu dengan Cl BRI gitu kan.
Nah, itu nggak usah ngeyel. Itu nggak usah ngeyel. Pasti antara Cl, Br, I sama CNS, maaf, sama CNS. Gitu. Nah, ini sudah untuk golongan oksidasi. Mau oksidasi wis paham durung? Iya, paham durung? Anggap paham loh, iya jawab ini. Iya, paham. Nah, golongan oksidator. Nah, oksidator berarti golongan oksidator itu garamor. Garamor plus air ditambah H2SO4. Plus air terus mari ngono sambal plus H2 plus ora yang ngerek SO4. Mas mau tanya Mas, Yuk, untuk yang didikta itu kok pakai kayak difenilamin kayak H2SO4 itu sama aja ya Mas? sama. Oh. Jadi kasarannya gini, Rek. Kalau golongan oksidator ya, oh iya. Ya, aku paham maksudmu. Golongan oksidator itu ada dua. Kalau dia nitrit dan nitrat, dia menggunakan itu tadi, yang garamor plus, oh iya, ya benar-benar. Garamor plus H2SO4 tadi itu kan. Tapi kalau golongan oksidator, wis ada di rakmu kecil ya, Rek. Di rakmu kecil. Itu kan ada yang namanya asam H2SO4, asam sulfat. SO4. Aku nulis loro karo papat kok angel men yo. Plus difenilamin. Nah, ini juga untuk menguji oksidator ya. Ini juga untuk menguji, tapi secara umum, ngono loh. Secara umum berarti kan oksidator kan wakai yo. NO2 plus NO2 NO3 yo. Nitrat dan nitrit dan nitrat, terus habis itu sulfit dan sulfat, mari ngono klorid dan klorat, bromat, mari ngono ono meneh apa iku wakai pokoknya. Nah, iku dia hanya mengubah warna sampel menjadi warna biru tua. Ya, bagus. Sangar iki. Sama. Nah, jadi seumpamane iki. Sampelmu. Ya kan? Kamu tetesi di fenilamin H2SO4 plus di fenilamin. Kalau dia berubah jadi biru, birunya itu biru tua, Rek. Hampir mendekati biru dongker. Biru tua. Maka dia itu termasuk golongan oksidator. Dan itu banyak kan, golongan oksidator itu apa aja. Biasanya nih, ini yang ada di lab ya, tak sepil lagi ke kalian. Yang ada di lab itu cuma ada nitrit, NO2, NO3, terus mari ngono SO4, ono mane CO3, CO3 ya, berarti ya CO3, karbonat, ono mane OAC, sing ora umum iki ya, sing gak umum iki. Ono mane CNS. Iki wis umum iki, pasti ono nih lab iki. Kalau kamu masuk golongan iki wis anteng uripmu. Selain ini ada halogen, ClBrI, itu ada semua. Terus habis itu koyo asetat, oksalat itu kita nggak ada.
apalagi yo itu nggak banyak anione. Jadi kalau kalian nguji kromat, aku heran, nyapa kok uji kromat ngono. Nggak usah uji kromat CR2O, SR2O itu nggak usah. SRO dan lain-lain itu nggak usah. BRO itu nggak usah. CLO itu kita jarang keluar itu. Jadi yo wis umumnya iku NO2, NO3, SO4, CO3, asetat karo CNS. Wis iku paling umum. Paling umum. Dan itu pasti keluar terus di praktikum-praktikum selanjutnya gitu kan. Kalau untuk kation itu metu kabeh rek. Jadi kation itu agak sedikit ribet memang. Nah, makanya kenapa kok di awal aku bilang kalau kamu udah selesai kelarutan, lihatin dulu lemari asame. Kalau lemari asame rame, ya wis lakukan penggolongan anion dulu karena simple penggolongan anion itu. Pakai AgNO3 untuk menguji halogen, kalau endapannya putih pasti Cl atau CNS gitu kan. Kalau seumpamanya endapannya agak kekuningan berarti dia Br. Kalau dia kuning banget berarti dia I, benar kan? Kalau seumpamanya pakai BaNO3 gitu kan. Kalau semuanya endapannya putih jadi sulfat, ya kan? Kalau endapannya putih terus habis itu hilang dia jadi sulfit. Nah, terus uji kation yang lain misal kalau sampelmu ditetesi asam kuat misal HCl pekat atau H2SO4 pekat, ternyata dia membentuk gelembung-gelembung, berarti dia antara karbonat atau sulfat, tinggal bau aja, sulfit maaf. Karbonat atau sulfit tinggal di bawah aja, kalau nggak ada bau berarti dia karbonat. Selesai. Wes ikut tok. Sesimpel itu. Makanya aku ngelihat kalian anion banyak, khususnya yang sama saya lapore ngelihat anion itu nggak ngerjain itu eman banget. Jadi kalian jangan terfokus dengan aku harus selesai kation dulu baru anion. Enggak, kalian boleh anion dulu baru kation. Nggak apa-apa. Terus kalau seumpamanya anionnya wis ketemu, kalian mau lapor satu misal, Mas aku mau lapor satu tapi anionnya dulu, itu nggak masalah, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Bukan berarti kamu selesai anion tapi belum kation harus kationnya ketemu dulu, nggak, anionnya dulu laporin nggak masalah, itu nggak apa-apa. Nah nanti pasti dari asdos itu udah ngasih clue ke kalian. Oh, kalian ada di golongan ini kationnya. Misal kalau kalian udah ngerjain anion dulu ya. Oh, kationnya golongan ini, kurang lebih di sini dan di sini. Nah, kalau semua menikah ngerjain kation, oh, coba deh anionmu uji ini, Nah, itu nanti akan jauh lebih memudahkan kalian nanti. Karena kita dibatasi oleh waktu, Rek. Kita dibatasi oleh waktu. 4:30 itu kita harus sudah benar-benar sebenarnya harus sudah selesai. Yang C2 kemarin itu asdosnya dapat teguran karena molornya lumayan lama sampai jam 5-an yo. Nah, tadi C1 juga sama, aku dapat teguran. Kalau bisa lebih cepat, jangan terlalu molor. Jadi kalau asdos kalian sudah bilang, ayo lapor 2 terakhir jam 4:30, tet 4:30 apapun hasilnya laporin. Jangan, Mas aku sih Mas kepengen anion sih ngono. Ya enggak ngono rek. Ngono. Sakno sing laboranya juga manusia. Kalau kita mah gas ae. Gitu. Ada yang tanyain sebelum melanjutkan? Aku izin tanya Mas. Yuk. Buat yang kawat tadi kan itu mengalami oksidasi. Misal ditambahkan asam kemudian dibakarnya terus oksidasinya itu hilang, apa bisa Mas? Maksudnya? Kan dulu untuk misalkan biar oksidasinya hilang itu kayak dicelupkan ke asam kuat terus dibakar Itu lagi sampai bukan oksidasinya hilang, itu membersihkan aja. Oh. Itu membersihkan aja, bukan oksidasinya hilang. Jadi misal nih kalau seumpamanya ada kerak di kawat di kromo,
itu bisa kamu bersihkan dengan HCl gitu. Bisa kamu bersihkan dengan HCl. Kalau enggak bergerak, ya enggak usah dibersihin. Tapi biasanya itu akan mengganggu sih kalau kamu enggak kamu bersihkan. Mengganggu banget. Mengganggu banget. Oke, next. Oke, kita langsung bahas ini ya. Satu tunggal ya. Lalu seket mau ngebahas apa Mas? Nah, udah tadi organoleptis, bentuk, warna, bau udah keluar, udah anu kan, udah paham pastilah kalian. Untuk reaksi nyala api, nah reaksi nyala api itu nggak semua senyawa dia ada nyala apinya, nggak semua. Itu nanti berhubungan dengan valensi sih, elektron valensi. Itu nanti kalian pelajari di anorganik, sama sedikit disinggung di analitik. Nah, untuk pemijaran ini kita nggak melakukan kan ya. Nah, untuk amalgam tadi kan untuk amalgam itu tadi kita kan sampel celupin sama KWCU doang. Nah, dilihat ini, yang tercelup ini nanti dia berubah warna nggak menjadi perak. Kalau dia berubah warna jadi perak, berarti dia termasuk golongan amalgam, BB, HG, dan BI gitu kan. Nah, Gouget-Flatman kita nggak melakukan. Nah, ini aku kemarin salah menjelaskan ke kalian reaksi terhadap NH4OH dengan NaOH. Nah, ternyata setelah tak konfirmasi, ini itu untuk mendeteksi NH4. Untuk mendeteksi NH4. Jadi maafkan saya ya. Untuk mendeteksi NH4. Jadi, reaksi terhadap NH4OH dengan NaOH itu gini, Rek. Kalau kalian punya sampel yang terindikasi berbau amonia, maka langsung lakukan ini. Sampelmu larutkan, biasanya pelarutnya air kalau NH4 itu. Larutan sampelmu. Sampel, kamu tambahi NaOH. NaOH-nya yang mana, Mas? NaOH yang ada di botol kerating ding. Nah, NaOH. Set. Nah, sampel yang sudah kamu tambah NaOH ini gimana? Kamu panasi di bunsen. Dipanasi di bunsen. Dipanasi. Nah, kan dia nanti menguap tuh. Keluar uapnya kan. Nah, di atasnya tabung reaksi kira, kamu kasih kertas lakmus merah. Kalau lakmus merahnya ini berubah jadi hitam, berubah jadi biru. Ya Allah, berubah jadi biru. Berarti dia pasti ada NH4-nya. NH14. Ini di atasnya yo, di atasnya mulutnya tabung reaksi yo, bukan dicelupin. Itu salah. Jadi di atasnya. Gitu. Kalau buat celupin ya wis pasti dia akan berwarna biru karena dicampuri NaOH kan. Tapi ini enggak, di atasnya. Jadi pas kena uapnya. Gitu. Sampai sini paham sing NaOH? Paham lah ya. Tak anggap paham. Keturun KB soalnya. Wis, kelarutan zat dalam H2O, HCl ini pasti kalian sudah tahu. Kalau sudah ketemu satu di H2O, ya wis gak usah dilanjutin. Ini pasti negatif KB. Kalau misal ketemu di HCl, ya wis berarti H2O ini sing negatif. Kan H2O negatif. Sisanya negatif KB. Jadi kalau udah ketemu satu, yang lain pasti negatif. Wis anggapin gitu aja. Biar gampang kalian. Cepat juga kan nanti. Untuk zat pembawa kita nggak pakai. Kita nggak ada karena murni semua. Gitu. Nah, ini mulai. Yuk. Yang mumet-mumet, aku gak ngerti Mas. H2O apa penggolongan aku gak nemu Mas. Oke. Misal
kalau larutanmu, sampel ya ini, sampelmu larut dengan air, maka kamu harus melakukan penggolongan dari golongan 1. Wis. Iki kunci nih. Kalau larutanmu pelarutnya adalah air, maka kamu harus melakukan dari golongan 1. Tapi kalau larutanmu larut dalam HCl, berarti kamu nggak perlu melakukan golongan 1. Karena dia pasti bukan golongan 1. Kenapa? Karena kamu lihat di aturan nih, larutan zat ditambah HCl. Kalau dia mengendap, ya kan, berarti HCl ini adalah sebagai reagen. Sedangkan sambelmu larut dalam HCl. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak. Itu. Jadi langsung lakukan penggolongan 2, golongan 2. Kamu kasih H2S. Gitu ya. Itu mempersingkat meskipun men-skip satu golongan. Nah, misal nih Rek, kalau kalian sudah melakukan H2S, penggolongan dengan H2S. Jujur Rek, H2S itu mambune gak enak. Jadi ojo dibawa keluar dari lemari asam. Wis. Rasakno dhewe wis mambune tak gak enak sih. Nah, misal kalau kalian stuck Mas, aku golongan 1 Mas. Ternyata dia masih filtrat Mas, sudah tak tambah HCl. Sambelku larut air, tak tambah HCl Mas. Dia masih filtrat Mas, wis aku bengong iki. Cek golongan 1 padahal. Aku bengong iki Mas. Ya wis, kalau dia masih filtrat, lanjutin penggolongan golongan 2 gitu loh. Nah, tinggal ditambah H2S kan. Nah, ditambah H2S. Mas, ternyata Mas, aku golongan 2 juga filtrat Mas ngono. Ya wis selanjutnya golongan 3A. Dan seterusnya sampai golongan sisa. Mas, aku sampai golongan 4 Mas. Jek bening aja Mas, ya wis pasti dia golongan 5. Jadi nggak usah bingung ngono. Waduh iki penggolonganku golongan 4 kok jek filtrat ngono, golongan 5 iku gak ono maneh ngono. Ya wis pasti dia golongan 5. Gitu. Nah, di antara golongan 2 ke golongan 3, golongan 2 ke golongan 3, iki sampelnya baru, Rek. Dari golongan 2 ke golongan 3. Itu sampelnya baru. Kenapa kok sampelnya baru? Di sini loh ada kata-kata hilangkan H2S-nya. Sebenarnya kamu bisa menghilangkan dengan air, gitu kan. Bisa kamu menghilangkan dengan Aquades, tapi itu makan waktu yang lama, Rek. Airnya itu banyak untuk menghilangkan H2S itu. Karena H2S-mu kan pekat ya, dari FeS kan. Itu pekat sekali. Baunya aja sudah luar biasa kayak gitu. Itu pekat. Jadi mending daripada kamu buang-buang waktu, kamu pakai sampel yang baru. Nah, sampel yang baru itu apa harus dari yang pot sampel itu, Mas? Enggak harus. Jadi kamu tadi kan udah tak suruh ngelarutin dulu di tabung reaksi. Ya kan? Ya kamu pakai sampel ini aja, ambil aja sepipet. Ya kan? Diambil terus dipindahin ke tabung reaksi yang kecil. Wis, taruh sini 1 pipet ngono. Atau kalau kamu ngerasa Mas pipet gak lego Mas ngono, ya wis kasih 2 pipet ngono. Jadi di kita untuk praktikum analitik sekarang itu enggak ono takarane piro Mas. Mas takarane piro sih Mas ngono? Sak pipet ta ngono. Sak pipet iku pirang mili ngono. Enggak ono mili-milian wis pokoke sak pipet ya sak pipet ngono. Mas, tanya. Ya, kalau misal terlalu encer kayak tadi kan dia nggak bereaksi dengan api sih Mas, kayak punya aku tadi. Iya, bisa juga seperti itu. Tapi enggak semua itu sebenarnya bereaksi, Lis. Itu semua itu sebenarnya bereaksi. Tapi reaksinya itu sangat tipis. Tipis banget. Nah, makanya kan kenapa aku tadi bilang bagian aja ini yang dilarutin ke tabung reaksi, sing iki
garam-garam iki itu bisa kamu pakai untuk yang lain ngono lho. Cadanganmu. Nah, ini bisa kamu ambil sedikit banget gitu kan untuk nyala api, itu boleh, tak masalah. Ojo semua dientekno ngono. Itu tadi aku gak sengaja habis ini gara-gara pembakaran kan Mas. Aku buktiin ndek Mbak E. Kristalku langsung tak bakar lah kok entek anjir tak kira sisa. Iku, masalah ini kan di situ. Nah, Mas, terus Mas, langsung mamane sampelku cair Mas, mosok iso tak bagi? Yo iso pakai pipet gitu kan, dikira-kira di pipet ngono. Oh, 4 pipet, 5 pipet, 6 pipet full. Nah, itu pindahkan ke tabung rasi, tambahi banyu. Wis, iku wis pasti dia sampelmu akeh iku. Tumpeh-tumpeh gitu. Gitu. Jadi nggak masalah meskipun dia wujudnya cair, wujudnya jemek kayak pasta, wujudnya padatan iku. Sing sora iku padatan, gak iso mbelai. Wangel. Ya iku ditutuk di truk ngono, biar jadi serbu. Gak apa-apa, santai. Nah, wis kan. Jadi itu. Jadi setiap pindah golongan dari golongan 2A ke golongan 3 itu pakai sampel yang baru. Gitu loh. Pakai sampel yang baru. Kalau penggolongan itu, Rek, kalau dia sudah terlihat endapan itu pasti obvious, pasti kelihatan. Pasti, nggak mungkin nggak. Meskipun sampelmu wencer banget itu pasti ono. Dan itu pasti kelihatan, nggak mungkin nggak. Jadi kalau kamu tanya, Mas, iki wis ono endapannya apa enggak? Selama kamu masih belum bisa membedakan endapan dan filtrat, berarti dia belum mengendap. Wis, iku kuncine. Kalau kamu belum bisa membedakan dia filtrat atau endapan, berarti dia belum mengendap. Gitu. Belum. Mas, terus koloid itu termasuk endapan apa enggak sih, Mas? Koloid itu termasuk endapan. Koloid itu termasuk endapan. Jadi kalau misal dia itu butek ngono ya, butek dalam artian butek banget karena koloid, itu pasti dia mengendap nanti. Mengendap. Loh Mas, standarte dia larut itu seperti apa ngono kan? Yang pertama satu, cairanmu itu bening, Rek. Bening di sini bukan berarti tidak berwarna ya, bening. Tembus pandang. Itu bening. Bening. Kalau seumpama nih dia masih ada garam-garamnya di bawah, berarti dia belum larut sempurna. Gitu. Kalau dia bentuknya koloid, yo, Mas koloid Mas, set sih kak bening iki koloid, berarti dia ada endapannya. Gitu aja, gak usah bingung-bingung. Pokoknya intinya larut means bening, sama dengan bening. Kalau dia nggak bening, berarti dia nggak larut. Nah, itu kuncinya. Terus, dari golongan 3B ke golongan 4 ini juga menggunakan sampel baru. Tapi perlu diingat, untuk golongan 3B dan golongan 4 itu reagennya beda ya. Karena di golongan 4 itu ditambah NH4 karbonat. Nah, kalian jangan bingung, Rek. Mas, kok gak ono sih Mas reagen-reagen yang spesifik ngono. Reagen-reagen yang spesifik itu biasanya ada di kerak-kerak kecil. Misal koyo K2FeCN ngono kan, misal iku. Terus mari ngono koyo morin, koyo sitoe asam pikrat dan lain-lain itu ada di botol-botol kecil. Sedangkan yang di botol-botol gede kerating deng itu biasanya reagen-reagen yang bisa ditambahkan dalam jumlah banyak. Perlu ditambahkan dalam jumlah banyak. Dia nggak spesifik. Misal NaOH, HCl, HOAC, terus mari ngono PB asetat, ya kan, amonium asetat dan lain-lain. Itu dia pasti ada di botol kerating deng. Nah, Mas, ono mana Mas ngono? Gak ono nih botol kerating deng, gak ono nih botol-botol cilik. Berarti dia bentuknya serbuk, ada di pot sampel yang ada di depan. Wis itu tok. Jadi mutermu ku yo kerak kecil, kerak gede, depan. Wis iku tok. Yang depan itu paling cuma oksalat, KHSO4,
Garamor FES. Sing paling sering kamu gunakan. Sisanya nggak begitu digunakan sih. Gitu. Nah, nanti cara menulismu di laporan. Dan cara kamu melaporkannya ke asdosmu, itu kamu cerita. Mas, Mbak, ceritanya singkat aja, gak usah. Aku tadi parkir di sini, Mas, ngono. Ya gak usah sampai kamu cerita keseharianmu, ya cerita analitikmu ikut toai. Jadi kamu ceritanya gini, Mas, aku melakukan penggolongan, ternyata golongan 1 itu dia mengendap, selesai. Jadi nggak usah dijelasin golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan golongan sisa, wes. Tapi kalau kamu 1 sampai 4 nggak mengendap, ya berarti kamu harus cerita sampai golongan 5. Gitu. Mas, aku di golongan 1 nggak mengendap, Mas. Sudah aku kasih H2S, ngono kan. Ya, sudah aku kasih HCl gitu kan. Terus aku lanjut ke golongan 2, sudah tak kasih H2S, ternyata dia juga nggak mengendap, Mas, ngono. Di golongan 3, aku pakai sampel baru, aku pakai sesuai dengan aturannya, itu juga nggak mengendap, Mas, ngono. Di golongan 4 sama, 3B juga sama, juga nggak mengendap, Mas, ngono. Golongan 4 ternyata setelah aku coba lagi, itu dia bentuknya filtrat, Mas. Berarti kurang lebih di golongan 5. Jadi ceritanya singkat aja, gak usah dodo. Jadi nanti kalau di laporanmu, ya wis wujudnya ini, golongan 1 kasih ono min, dibunderi. Kalau semuanya dia bentuknya filtrat. Golongan 2 min dibunderi kalau dia masih filtrat. Kalau dia sudah mengendap berarti kamu kasih plus terus mari ngono bunderono. Dan itu nanti kamu bisa menjelaskan gitu loh. Nah, jangan lupa juga kamu harus menulis dugaan kation nih. Dugaan kation itu boleh 3, boleh 4, boleh 5, sembarang. Misal K+, Mas, ngono. Karena tadi ada nyala abine ngono. Tapi aku jek bingung, Mas, nyala abine iku saru. Gabung karo sing liyane ngono. Aku ono SR-e, Mas, ngono. 12. Ternyata yo ono warna lainnya, Mas, ono BA-ne, Mas, ngono. Kabeh ae tokno. Wis, kabeh warna ditokno ngono. Terus aku bingung iki kok. Iki terus sing endi ngono warnane ya? Biasanya aku ngono. Nah, jadi dugaan kalian nggak masalah, keluarin semua. Kan namanya dugaan. Jadi kamu bisa menduga-duga. Nah, tapi dugaannya itu harus ada dasar. Jadi ojo, Mas, iki aku ngira-ngira CA sih, Mas, ngono. Terus aku takon balik. Lah, CA iki wis mbok lakoni apa durung? Durung, mek nebak tok. Kon langsung coret-cret. Kak ngono. Ya, jadi ada dasarnya. Misal, Mas, aku nduga kayak kalium, Mas, ngono. K+, Mas, ngono. Apa ane? Sudah kamu coba? Udah, Mas, nyala api ini ada ungu-ungu ngono. Oh ya wes ngono. Itu sudah cukup untuk diterima. Gitu. Nah, reaksi penetapan kation, Rek. Nah, kalian sudah tak bagi rumus setan. Yo, kalian sudah tak bagi rumus setan. Terserah kalian mau ngeprint atau enggak, atau mau pakai HP kalian, enggak masalah. Itu adalah acuan kalian. Itu adalah sebuah ringkasan atau rangkuman dari buku Vogel. Jadi kalau kalian bingung-bingung, ya wis delok rumus setan daripada kalian delok buku Vogel sing tebele 700 halaman. Wis, iku wis pasti ku. Kayak kono iku. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalian bawa rumus setan. Kalau bilang kalau ada yang misal asdos lain bilang, aduh Mbak E bilang gak oleh mengeluarkan contekan, Mas, ngono. Lah, siapa yang bilang kayak gitu, ngono. Bilang aja, Mas Ivan boleh kok ngono ngeluarin contekan, ngono. Ini hanya untuk mempercepat saja, untuk membantu, nggak masalah. Ini hanya ringkasan kan. Itu nggak apa-apa. Kita diperbolehkan untuk menggunakan catatan apapun. Kan di kontraknya kan nggak bilang kan dilarang menggunakan catatan apapun selain didiktat, enggak kan. Jadi kalian boleh menggunakan literatur yang lain, nggak masalah, selama reagennya masih ada. Dan kalau semua reagennya nggak ada,
itu nggak usah panik, Rek. Mas, aduh Mas, ZN uranil asetate gak ono Mas ngono. Mas, aduh Mas, triple nitrit A dan B gak ono Mas ngono. Nggak usah panik. Lakukan penetapan yang lain, gitu loh. Nggak masalah. Lakukan penetapan yang lain yang tidak menggunakan reagen itu. Kan ada penetapan ini bisa sampai 2 atau 3 ngono kan. Ya wes iku lakukan aja yang lain. Nggak masalah. Itu ya. Terus, nah reaksi penetapan kation ini yang kalian tulis itu adalah reaksinya, Rek. Rumus reaksinya, bukan warnanya gelap, ada endapan, ngono gak ngono. Rumus reaksi ini kalian tulis. Ada chat. Termasuk pretest ya gak, Mas? Iya, termasuk pretest. Ya, apapun itu. Itu ya. Enggak, Rek. Gak usah dibuka ke dosen ya. Gak usah dibuka ke dosen. Nilai pretestmu apik kabeh, wis. Masa kalian menjawab mek separuh wis apik kabeh, tak anggap apik kabeh. Yang C1 ya. Yang C2 nanti bisalah diatur. Yang C2 dosen nih kayak sing menilai. Sip, Mas. Nanti bisa diatur. C2 bisa diatur lah. Nanti kayak nilainya juga aku yang benakno. Ya insya Allah laporannya ke saya. Kalau nggak laporan ke saya ya wis berdoalah. Tapi biasanya bagus-bagus kok, Rek, tenang aja. Jadi reaksi penetapan kation itu yang ditulis adalah rumus reaksinya, gitu loh. Rumus reaksinya. Misal AgCl sampel, ya sampel ditambah AgCl. Kok gak metu ini? Oh ya, belum tuh. Sampel misal sampel ditambah AgCl, ya kan? Nah, endapan. Tulis aja. Kalau kamu nggak tahu endapan opo, itu tulis saja endapan. Warna putih. Misal. Terus sampel plus BBOAC. Endapan putih. Nah, kalian tulis saya seperti itu nggak masalah. Tapi yang ditulis adalah sampel, reagenmu apa, hasilnya apa, gitu. Yang ditulis di reaksi penetapan. Nah, kesimpulan kation itu kamu simpulkan dari kan dugaanmu kation ono papat misal, ono 4, ono Ca, CD, AS, AS ngono ya, nggak mungkin AS sih, AS dan lain-lain ngono. Nah, kesimpulan kationmu itu satu aja, nggak boleh 2. Kecuali kalau memang dapat kation nur 2. Tadi ada yang dapat garamor, kasihan temenmu dapat 3 ion. Ya, Fe, NH dan sulfat. Nah, kalau apa sih dapat 3 ion ngono kan. Kamu menebak 2 itu sudah dianggap benar. Sudah dianggap 100 karena zat tunggal itu kan maksimum 2 sampai 3 ion kan. Biasanya 3 ion itu di zat tunggal 3 gitu. Itu beberapa ada yang 3 ion pasti nanti. Gitu ya, jadi gitu. Nah, kesimpulan kation itu tulis satu aja, misal Fe 13. Recording in progress. 13. Ya wes Fe 13, dah cukup sampai di situ. Gak usah ditulis bereaksi dengan ini, gak usah. Itu nanti ditulisnya di reaksi penetapan kation. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Ya wes, lanjut. Nah, untuk analisis anion. Nah, cara nulisnya piye Mas Yos? Podo kayak kation. Bilstein. Tadi kan aku udah bilang Bilstein itu larutan dicelupin dengan kawat Cu terus habis itu dibakar. Dilihat. Kalau nyalanya hijau berarti dia apa? Kalau nyalanya biru berarti dia apa? Gitu kan.
reaksi pemijaran, kita nggak melakukan pemijaran. Kenapa? Karena itu membutuhkan furnace. Sebenarnya ada sih furnace itu, tapi yo suwi ae. Ya 300 derajat, mbok furnace yo penjepit kayumu yo kobong. Kayak ngangkat stok. Gitu ya. Yang C, reaksi dengan H2SO4. Nah, H2SO4 ini spesifik, hati-hati. H2SO4 ini spesifik. Jadi, misal ini sambelmu, ya kan, sambelmu. Set. Ketika kamu tetesi dengan H2SO4, alah kok ini sih? SO4. Kalau dia membentuk gelembung, no, berarti dia adalah karbonat atau sulfat atau sulfit. CO3, SO2, atau SO4. SO3 ya, sulfit. Nah, yuk. Karbonat, sulfat, atau sulfit. Cirinya, kalau kalian beruntung dapat karbonat, itu tidak akan mengeluarkan bau sama sekali. Wis, mbok ambu langsung mbok lebokno irung gak masalah. Gak mampu pasti. CO3 itu. Tapi beda kalau seumpamanya sudah dikit aja mbok seret langsung nyewek gerak ngono di hidung. Nah, itu berarti antara sulfit atau sulfat. Tapi kebiasaannya itu sulfit sih. SO3 min. Tapi ya nggak menurut juga SO4. Ya pokoknya antara sulfit dan sulfat lah. Kan itu kalian kalau sudah tahu kan, wah wis ono gelembunge, wis pasti CO3, SO3 atau SO4. Ya wis iku sing mbok garap. Gak usah ngelanjutno apa penggolongan dengan ageno 3 maneh. Gak guna. Wis antara karbonat, sulfit, sulfat. Wis iku garapen. Karbonat C. Oh, kan mambune wis pasti karbonat. Garap karbonat. Diuji dengan ini, dengan itu. Oh ternyata benar, ya wis, dapat kamu karbonat. Sing liyane gak usah digarap. Ya iseng-iseng aja kalau kamu masih ada waktu luang sampai sisa 2 jam ngono, setengah jam wis entuk kan yo gabut ngono kan, ya wis garap liyane ngono misal. Nah, gitu ya. Jadi kasarnya kalau kamu udah tahu titiknya di mana, oh wis iki pokoknya iki ngono, ya wis lakukan itu. Oh ternyata benar ngono loh. Kalau memang benar. Nah, reaksi terhadap ion borat dan reaksi terhadap ion asetat. Borat itu kita nggak punya, bukan nggak punya, ayo kita nggak diberi karena berbahaya. Karena dia harus menggunakan etanol untuk dibakar kan. Kalau dia warnanya hijau, berarti dia mengandung borat. Nah, kalau reaksi terhadap ion asetat, biasanya asetat dan amonia sih, tapi biasanya asetat yang paling banyak. Itu harus menggunakan KHSO4, Rek. KHSO4 di mana, Mas? KHSO4 di meja depan. Dia bentuknya serbuk. Gitu ya. Jadi kalau kamu udah punya plat tetes, ya kan? Bentuk sampelmu itu larut, udah bentuknya cair, bentuknya masih garam, kamu tuang aja di sini, di salah satu lubang di plat tetes. Kamu tambahi KHSO4, ya kan? Kamu gerus, ini KHSO4 ini, digerus sama sambelnya, menggunakan ujungnya tabung reaksi. Terus habis itu kamu bau. Kalau kalian nggak tahu bau cuka, segera cari cuka bauan sekarang. Daripada awakmu apa mambu lem kan ya, mabuk mari ngono. Segera cari cuka bau sekarang, bau cuka. Kupiye. Utawa kalian belum mandi, wis iku mambune puas wis koyo ngono. Wis. Mambune iku ngono, bau cuka. Itu Rek. Tapi dia juga berlaku di amonia. Dia juga berlaku di amonia. Tapi baunya itu nggak secara signifikan meningkat kalau pakai KHSO4. Gitu. Bisa, tapi nggak signifikan. Kalau amonia ya, NH4. Oke, lanjut. Kelarutan udah dibahas ya, udah disinggung tadi. Nah, untuk golongan oksidator benar tadi katanya Sampo Fatahila. Kok Fatahila? Ya wis iku lah, siapa itu? Ya, Fatahila. Dia menggunakan
yang namanya H2SO4 plus difenilamin. Beda ya, H2SO4 pekat tok sama H2SO4 pekat plus difenilamin. Kalau H2SO4 pekat itu berarti dia ada di lemari asam. Ada di lemari asam. Tapi kalau H2SO4 pekat plus difenilamin itu ada di rak kecil. Biasanya pipetnya pedot pisan. Ya. Tahu kenapa pipetnya pedot? Karena dia asamnya kuat. H2SO4 pekat itu kuat. Kemarin temanmu ada yang ketetesan H2SO4 pekat plus difenilamin, itu melepuh dia. So, hati-hati nanti untuk praktikum selanjutnya, minggu depan, kalau kalian menemukan H2SO4 plus difenilamin yang tutup pipetnya udah jebol, ya kan? Udah jebol, itu hati-hati. Kalian pakai glove atau sedia sabun, sedia sabun. Mbok ya, misal ketetesan, kalian harus siram dengan air yang cukup banyak, habis itu disemproti sama sabun. Nah, sabun itu kan mengandung NaOH ya. Jadi H2SO4 dengan NaOH kan dia akan lebih mudah untuk menetralkan gitu kan. Gitu ya. Itu. Jadi hati-hati kalau menggunakan asam yang kuat. Terus kalau menggunakan asam kuat, Rek, inget-inget, Rek, pipet bekas asam kuat iku ojo dilebokno sak jas lab. Yo lah, Cik. Apa HCl ngono sih gak apa-apa ya, Cik, 36% lah. Cik, 36% nggak begitu korosif banget. Tapi yo gatel kamu. Kalau sudah H2SO4 pekat, udah 60 lebih persen, 60 plus persen, mbok bekas pipetmu sing mbok pakai untuk H2SO4 iku mbok lebokno nek apa jas labmu, bolong kamu jas labmu, sak kelambi-kelambimu. Itu pernah kejadian. Pernah banget kejadian. Bolong sak bajuke. Wong di tangan aja melepuh dan yo di baju gitu. Gitu ya. Jadi hati-hati. Kenapa H2SO4 pekat di lemari asam terus yang difenilamin yang lebih bahaya? Sama aja, sama bahayai. Sebenarnya sama bahayai. Cuma kan kalau difenilamin kan kuantitasnya sedikit kan kita pakai. Jadi kalau H2SO4 plus difenilamin itu kuantitasnya dikit. Sak tetes tok, itu sudah cukup untuk membirukan golongan oksidator. Makanya kita boleh melakukannya di meja karena sak tetes tok. Beda dengan H2SO4 yang ada di lemari asam. H2SO4 pekat yang di lemari asam itu minim itu lah nggak salah 1 pipet. Jadi kalau untuk FES bisa juga pakai H2SO4 kan. Itu ambilnya 1 pipet. 1 pipet. Itu kan kuantitasnya akan jauh lebih banyak toh daripada yang cuma setetes sauprit ngono toh. Itu nggak apa-apa. Sama bahayanya. Makanya hati-hati. Jadi kalau seumpamanya kalian punya glove atau mungkin kalian nggak punya glove nggak masalah sih. Pokoknya hati-hati untuk menetesinya. Jadi pipet itu benar-benar harus diinget-inget. Pipet iki mari digawe opo, iku kudu dieling-eling. Takutnya kalau semuanya kalian sudah pakai H2SO4 iki sret, ya toh? Mbok pakai mari ngono sisa di pipet. Mari ngono mbok celupno nek NaOH. Langsung bereaksi deh, langsung metu bloke. Wus ngono. Iku bloke lak mbok ambu kon ngelu tenan. Masalahnya botol difenilamin gak pipetnya, Mas. Botol pipetnya gak berpipet, Mas, bolong semua. Iya, karena asam H2SO4-nya, asam sulfatnya itu pekat. Nah, aku nggak tahu seberapa bagus kualitasnya botol pipet dari EPS yo. Mohon maaf EPS. Mungkin ada yang EPS di sini. Nggak tahu seberapa berkualitasnya botol pipet yang ada di EPS, tapi biasanya memang karet kalau kena asam pekat itu kayak gitu. Kalian mungkin pernah melihat
botol pipet H2O2 kalian itu gelembung, ya kan? Ada atau pasti gelembung. Itu bukaan rek, ojo dibiarin. Kok gelembung terus deh meledos nggo. Bukaan biar udaranya keluar. H2O2 kayaknya gak begitu dipakai deh. Gak apa-apa, bukan naik. Jadi rusak gak masalah. Gitu ya. Jadi kalau kalian bermain dengan asam, baik itu HCl pekat dan HCl yang sudah dicampur dengan difenilamin, itu hati-hati. Nah, itu udah kejadian kemarin temanmu melepuh tangannya. Jadi kalau udah misal ketetesan, langsung disiram dengan air yang ada di keran itu. Siram terus sampai nggak begitu perih. Kalau udah nggak begitu perih, baru dibebet dengan tisu. Kalau kamu nggak punya itu ya, kalau kamu nggak punya Hansaplast, dari bebet sama tisu. Tisunya dikasih air. Gunanya dia buat untuk menyerap itunya. Kak mau tanya, tadi kan aku gunakan pipet sendiri untuk ambil yang difenilamin. Kan itu jadi hitam ya Kak. Aku bersihkan masih ada bekas-bekas hitamnya. Itu masih berbahaya Kak. Cukup berbahaya tapi bisalah dibersihin. Kalau kamu bersihinnya benar, dia bisa bersih. Tapi kalau sudah kamu celup di air, ngono ya, udah kamu celup di air, udah kamu siram di air, itu nggak masalah. Jadi itu cuma keraknya aja. Nggak apa-apa, meskipun kamu taruh di sak, itu nggak masalah. Pokoknya udah dibersihin, udah dibilas dengan air yang banyak dalamnya. Di bagian dalamnya itu, kamu bilas dengan air yang banyak, itu udah cukup. Jadi sebenarnya pencucian dengan sabun itu perlu, perlu. Karena untuk kebersihan juga kan. Selain itu, untuk menghindari dari yang namanya kontaminan. Makanya tadi aku sempat ngomel-ngomel kan tentang masalah pot sampel. Pot sampel yang kalian pakai itu jangan pot sampel yang hari ini kalian sudah ambil. Jadi kalian udah dapat pot sampel lagi ya. Bukan hari ini, pot sampel yang hari ini kalian kumpulin lagi. Jangan. Pakai pot sampel yang baru atau yang masih bersih itu kalian kumpulkan gitu loh. Pot sampel yang hari ini itu cucian, dipakai untuk minggu depannya lagi. Gitu. Nah, aku tadi itu ngomel. Loh, Mas, ayo. Aku tadi ngomel, nggak apa-apa. Kalau Sumani sudah terlanjur yang C1 atau C2, kalian masih boleh untuk mengganti itu. Maksimum hari Jumat ya, besok berarti. Tadi tak cuci sih, tapi yo kalau bisa, kan kalian punya 2 pot sampel kan? Ya, 1 pot sampelnya itu untuk minggu ini, pot sampelnya untuk minggu depan. Jadi kalau minggu ini sudah kalian ambil pot sampelnya, kalian pakai pot sampel yang baru, yang bagus. Nah, pot sampel yang dipakai sekarang itu kan kalau masih ada sisanya, itu kamu buang di wastafel, terus habis itu kamu cuci, kamu tisu. Bersihin pakai tisu. Terus habis itu kamu simpan. Itu buat minggu depannya lagi gitu. Jadi kayak gitu. Kenapa kok seperti itu? Takutnya nyuci kalian nggak bersih. 1, ya toh? Nggak pakai sabun, misal nyuci ini. Terus habis itu masih ada sisa-sisa airnya, terus langsung buat tutup. Ya kan? Buat simpen. Kan airnya masih ada itu di situ, di dalam pot sambelnya. Ketika kalian kumpulin, dia berkerak. Nah, keraknya itu mengandung sampelmu yang sebelumnya. Nah, itu kan terjadi kontaminasi toh jadinya. Misal sampelmu yang sekarang itu kobalt. Terus habis itu karena pot sampelmu itu kotor, ternyata ada besinya, Fe gitu kan. Kobalt sama besi, Fe-ne itu warnanya coklat, sedangkan kobalt itu warnanya ireng. Kan meh saru warnanya itu. Ketika mbok uji Fe ku muncul, kamu menyatakan itu sebagai Fe, padahal dia kobalt. Nah, itu nanti terjadi pasti di praktikum selanjutnya. Kalau enggak, kamu cuci dan kamu ganti. Terus, untuk penamaan di label pot sampel, pastikan itu benar ya, Rek. Karena Pak Rohadi itu sewering dan pasti biasanya. Kalau namanya gak jelas, gak iso diwoco karo Pak Rohadi, itu gak dikei sambel.
Gak dikei sambel, pasti gak dikei sambel. Yakin aku. Utawa misal sekarang zat tunggal 1, besok zat tunggal 2, ngono kan. Kamu harus mengumpulkan zat tunggal 2. Terus buat tulis zat tunggal 1, sampelmu akan sama dengan yang kemarin. Sedangkan yang di list jawabannya itu adalah sampel zat tunggal yang baru. Zat tunggal 2. Apa gak bingung kamu? Menggarap zat tunggal 1 lagi. Padahal jawabanmu beda dengan yang kemarin. Gitu, Rek. Jadi hati-hati ya untuk penulisan label. Pak Dwadi rodo pilih-pilih soalnya lah urusan label. Karena analitik itu harus teliti. Harus teliti. Teliti banget. Uangnya teliti sih. Kayak Pak Dwadi ngono iku teliti banget. Kamu konsentrasi salah, tak kuantitatif, konsentrasimu salah, wis ngomel mesti uangnya. Iki kok ngene lho, ngono pokoke. Itu. Terus untuk banyaknya reagen yang dipakai ngono kan. Mas, iki berapa mili sih Mas yang harus aku tambahkan ngono. Ingat, kalian adalah kuantitatif. Jadi kualitatif. Analitik kalian adalah kualitatif, berarti bisa dilihat oleh mata. Bisa dirasakan oleh panca indera. Jadi selama dia belum berubah atau tidak bisa dilihat oleh panca indera, berarti dia bukan kualitatif. Gitu ya. Jadi terserah mau nambahin reagen sebanyak apa, terserah. Tapi perlu diperhatikan, satu reagen yang ada dalam rakmu itu berlaku untuk 1 semester. Jadi kalau dalam satu rakmu itu habis, kamu jangan ngambil dari rak yang lain. Sakno. Pernah kejadian di angkatan saya itu, punya satu reagen, misal NaOH gitu ya, sing di kelating deng, iku melaku. Wis ana tulisane kelompok A ngono, melaku. Muter iku, kelompok A nek kelompok B, kelompok B nek kelompok C, kelompok C nek kelompok D ngono. Dan seterusnya, muter terus. Jadi digone, lho iki ndi NaOH-ne? Lho iki ndi BaOH-ne ngono. Nah, itu sering terjadi dan tadi juga terjadi. Jadi yang ngambil dari mejane temene, nah itu balikno yo. Awas gak mbok balikno. Sakno kancamu rek. Ayo. Balikno. Kok mari ngono praktikum selanjutnya, praktikum minggu depan, botol-botol kecil itu, botol-botol kecil yang tadinya sisa 04, moro-moro 015, separuhnya hilang. Nah, itu wis. Koncomu pasti iku, gak mungkin lah Pak Arhadi. Koncomu wis. Senenono koncomu dhewe. Iku wis. Jangankan reagen pipa bengkok, kuai jalan dhewe. Nah, iku. Nah, kalian kalau seumpamane mecahin sesuatu rek, yo dengan kesadaran diri kalian sendiri. Yo ojo nyele koncone. Jadi kalau kalian punya sendiri harus dipakai punya kalian sendiri. Ojo tani koncone. Misal C1 ndelok C2 no. Waduh, kaca objekku pecah iki. Tapi aku butuh ngono. Ah nyele C2 kan, C2 nggak digawe ngono. C2 ya ngono. Aduh, pipa bengkokku pecah iki. C1 nganggur iki pipa bengkok tak sile dhisik ngono. Kon sile-silean ilang kabeh mari ngono. Totalan mari ngono karo Pak Giman. Itu kalau kalian hilang rek, hilang pecah ngono. Kalian totalan rek. Serius. Totalan misal pipa bengkoke ilang sitok ngono. Yo sitok sih misal pipa bengkoke ilang ngono. Yo kalian harus mengganti iku. Gantinya kapan, Mas? Ya kalau pecah loh. Gantinya yo saat kamu mau praktikum. Kan nggak mungkin kalau pecah nggak mau pakai lagi praktikum selanjutnya. Misal kamu objek gelasmu pecah saiki ngono kan. Kan nggak mungkin minggu depan kamu nggak pakai objek gelas, pasti pakai objek gelas kan. Yo setidaknya kalau nggak mau ganti saat itu juga yo nggak masalah.
Pokoknya di akhir biasanya totalannya di akhir. Apa sing kurang? Apa sing kurang? Iku engko dilihat engko. Pasti kan kalian nanti pakai semua. Oke, lanjut. Golongan oksidator. Udah ya, golongan oksidator pakai difenilamin dan H2SO4. Wes, mari ngono golongan reduktor. Golongan reduktor ini kalian menggunakan asam kuat plus KMNO4, kalium permanganat. KMNO4 itu kan warnanya ungu ya. Diingat-ingat, kalium permanganat itu warnanya ungu. Jadi kalau semuanya di botol reagen kalian sudah berubah jadi coklat, buang. Minta baru itu Pak Rohadi. Kalau dia masih ungu, masih bisa dipakai. KMNO sampel ditambahi asam kuat. Kalau dia ditetesi dengan KMNO4 berubah warna menjadi coklat, yang tadinya ungu berubah jadi coklat, berarti dia termasuk golongan produksi atau reduktor. Nah, golongan reduktor ini wakai. Kalian baca sendiri di itunya. Baca sendiri di halaman atas. Itu ada. Golongan FeCl3, FeCl3 itu biasanya CNS. CNS itu FeCl3. Jadi kalau kalian pakai FeCl3 bisa dipastikan dia itu CNS. Nah, kalau dia FeCl3 terus berubah warna jadi merah darah berarti dia CNS. Iya, dia menghasilkan endapan merah darah FeCNS. Golongan AgNO3 ya wes, AgNO3 tadi kan ClBRI kan. Nah, kalau Cl itu endapannya berwarna putih, Br itu slightly yellow, agak kekuningan sedikit. Kalau I itu berarti kuning. Wes itu jelas itu. Loh Mas, larutanku warnanya hijau Mas. Tapi endapanku iki bingung aku Mas. Ini putih apa hijau? Yo yang dilihat itu endapane, ojo larutane. Endapane warnanya apa? Kalau warnanya hijau, yo tulis dia larutan endapannya berwarna hijau. Kalau endapannya berwarna putih ya tulis putih. Endapane bentuknya warnanya pelangi ya tulis pelangi ngono. Ya gak mungkin juga sih pelangi. Gitu ya. Jadi untuk AgNO3 itu ClBRI. ClBRI toh. Wis. Iku. Terus BACL. BACL itu biasanya endapane berupa sulfat. Sulfat. Dia akan bercampur dan menghasilkan endapan sulfat. Jadi yang bisa diuji dengan BACL atau BaNO3 itu dengan anionnya berupa sulfat dan asetat. Sulfat asetat dia akan mengendap. Ba asetat dia akan mengendap. Kalau Ba asetat itu biasanya kristal. Kalau sulfat itu endapan putih. Kalau kamu menggunakan BACL atau BaNO3. Gitu ya. Nah, nanti tulis dugaan anion nih. Dugaan anion apa? Ada 5 ya wis tulisan 5 no. Kamu menduga 5. Mas aku gak ngerti Mas, pokoknya 5 sing iki ngono. Kayak mang Aufa rada ndase rada ngeluh. Ya wis Mas, opo ae lah ngono. Wis. Tokno kabeh wis juga anione wis. Terus mana reaksi penetapan anion itu sama kayak reaksi penetapannya kation. Iya, sama. Jadi rumus reaksinya. Nah, ini kesimpulan anion berbeda dengan kesimpulan zat yang dianalisis. Kesimpulan anion itu anione. Gitu kan. Wis pasti, wis Mas, aku yakin 100%, 1000% wis pokoknya. Anione iku Cl-. Bareng dilaporno salah wis. PN iku 1000%. Ya, jadi aku yakin Mas ngono Cl iki. Buktinya apa ngono? Buktinya apa? Yo iki ngono. Buktine ini. Iki positif ngene. Jadi kalau seumpamane ada astos rek bilang buktinya apa ngono. Ini ngono. Kalau asdosnya minta coba sih gawon rene sampelmu ngono. Nah, itu kamu tunjukkan oh ini ternyata benar.
kadang Asdos ngetesnya kayak ngono rek. Jadi kamu bener-bener melakukan apa kamu nulis nembak. Jadi kalau kamu nulis secara nembak ngono kan. Wis siji tok ngono. Misal mbokai AGCL, dia langsung mengendap putih ngono. Ah itu wis pasti CL iki. Padahal CNS ono kan. Oh, wis pasti CL iki ngono. Mari ngono kamu nembak, nggak melakukan penetapan. Terus mari ngono ketika Asdos minta coba sih di sampelmu apa yang sudah kamu lakukan bawaan ke depanku ngono. Bawa tabung reaksi dan sampelmu ngono. Kamu nggak melakukan, langsung dicoret karo Asdos. Seret, meskipun itu bener. Iku wis pasti iku. Iya, langsung diteteni Asdos. Yo, ngarek iki gak nglakoni ngono. Nembak ae ngono. Ngono iku. Jadi tetap lakukan. Terus kesimpulan, yo. Dari jurnal-jurnal kalian lupa untuk menuliskan kesimpulan zat yang dianalisis dan tanda tangan. Kenapa ini penting? Untuk zat yang dianalisis itu adalah gabungan dari kation dan anion. Seperti yang dijelaskan oleh dosen-dosen kalian kan. Itu gabungan. Misal kalau Ca dengan asetat yo. Ca itu 2+, ya kan asetat ikumen, berarti Ca asetat 2 kali ngono kan. Jadi ditulis dengan benar, baik dan benar. Melihat dari jumlah ionnya kan bisa toh pasti kalian toh. Terus mari ngono tanda tangan dan nama serta NIM. Ya tadi kan cuma nama toh ya. Ya nggak masalah. Tanda tangan iki itu membuktikan bahwa benar-benar kalian yang melakukan. Gitu. Itu wajib, Rek. Kayak tadi yang C1 tiba-tiba Bu Mira datang untuk mengecek dan nggak ono tanda tangani kalian di sana ketika kalian sudah lapor 2 itu nanti Bu Mira nggak akan percaya kamu akan dianggap salah. Jadi hasil kerja kerasmu selama 2,5 jam hampir 3 jam itu akan dianggap salah ketika kamu nggak ada tanda tangan dan namanya karena bisa jadi yang ngerjakan bukan kamu kan. Nah, anggapannya Bu Mira itu seperti itu. Kalau cuma ya gak Bu Mira toh sih, Bu Aning kisan. Jadi gitu. Jadi ditulis nama, NIM, tanda tangannya gitu ya. Itu penting. Jadi bukan hanya sebagai pajangan tapi itu juga ada maksudnya. Iya, kronis itu. Mau menit di menit-menit terakhir ngono kan. Jadi kalian nanti pertemuan minggu depan pastikan waktunya cukup. Setengah 5 tet mau nggak mau ada hasilnya atau nggak ada hasilnya lapor. Yang jadi masalah, kalian belum nemu kation dan anionnya, kalian nggak mau lapor 1. Padahal lapor 1 itu nggak harus lapor. Tanya juga boleh, Mas, aku sudah melakukan ini, Mas, ngono. Gak nemu, Mas, ngono. Piye carane iki? Kok pasti Asdosmu akan memberikan clue di sana. Oh, kamu coba ini dan ini, ngono. DKI 2 atau 3 pilihan ngono kan. Ini dan ini ya. Kalau nggak gitu, kamu pasti di golongan ini dan ini. Gitu. Iku pasti dikasih rek. Asdosmu baik-baik kok, tenang ini. Kalau sudah Asdos ngasih clue koyo ngono, iku lakonono, ojo ngeyel, wis ta. Asdos yo gak pengen kalian lama-lama juga di lab karena jujur kalau kalian nge-lab di lab analitik dengan kondisi bau seperti itu, pengap, terus habis itu banyak lalu lalang, itu apa yo? Nggak baik loh, nggak baik untuk kesehatan. Apa perlu analitik ditiadakan? Mel nggak mari ngono, dosen analitik. Jadi nggak baik. Kalian terekspos dengan H2S yang ada di lemari asam, itu nggak baik, nggak bagus. Karena H2S itu dia benar-benar menghilangkan oksigen. Jadi apa ya? Kalau orang yang menghirup H2S dalam jangka waktu lebih dari setengah jam, itu biasanya rodok sesek, dodoke rodok sesek, agak sesek. Nah itu hati-hati ya.
Jadi pakai masker kalau pas di H2S. Terus kalau semuanya kalian pakai glove, ya pakai glove. Kan. Nah, saya juga tadi minta maaf tentang asdos, salah satu asdos. Ya Allah, aku ngandani padahal. Salah satu asdos kalian menggunakan sandal. Mohon maaf. Kalian pasti tahu itu siapa. Mohon maaf ya, itu dia kebiasaan di lab yang di atas. Jadi ya mohon maaf. Jadi kalau kalian di lab itu wajib hukumnya menggunakan alas kaki berupa sepatu. Wajib. Kenapa? Karena kalau misal teman kalian iseng, yo kan, wah iseng ngono. Mipet H2SO4, mari ngono ditetesno, tes ngono. Nek lantai ngono kan, mari ngono kamu pakai sandal ngide H2SO4, sedangkan sandalmu terbuat dari plastik. Bolong sandalmu rek. Sumpah yo. Itu sudah pernah terjadi di lab saya. Oke, zat campur podo karo zat analitik ya. Nah, isengnya gak aturan. Iya, lo jangan bilang isengnya gak aturan. Koncomu iku lah iseng. Kadang gak eling nggon. Isengnya gak eling nggon ya, bre. Ya, tahu iku. Nah, ini untuk zat campur kita mungkin yo alfa pisan mari ngono. Oh, pisan, Pak. Nah, untuk zat campur nggak usah dibahas sekarang mungkin karena masih dua pertemuan lagi ya, dua pertemuan lagi. Jadi ya wes. Zat campur itu cukup ribet, Rek. Sebenarnya ada triknya kalau zat campur. Kalau aku dulu triknya itu menggunakan langsung ekstrak soda. Ini trik aja buat kalian nanti yang sudah mendekati zat campur. Jadi sampelku itu wis, kalau zat campur itu organoleptis itu enggak begitu bermanfaat, sumpah yo. Kalau di zat tunggal organoleptis itu dengan hanya mengetahui warna, oh ya wis pasti iki ngono kan. Kalau di zat campur kalian warnamu itu campur antara hijau karo coklat, biru karo abang, itu campur. Dan kalian nggak bisa memastikan itu apa ngono kan. Organoleptis hampir tidak berguna di sana kecuali bau. Ya, hampir tidak berguna sana zat bau. Kalau aku biasanya aku rela menggabut 30 menit untuk ekstrak soda ketimbang aku harus mencoba satu-satu penggolongan. Wes. Kalau aku mending ngono. Jadi ekstrak soda gabut 30 menit akan jauh lebih bermanfaat daripada kalian harus menggolongkan satu persatu. Nah, yang jadi masalah kalau aku sudah bilang kayak gini, nanti kalian contoh kan. Dan itu sekelas mencontoh hal yang serupa. Hot plate kita itu kalau di analitik ada berapa? 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalau nggak salah. Yang 2 itu sudah mati. Apa innalillahi weza. Akhirnya perbaiki. Sisa 3. Jadi satu hot plate itu bisa hanya muat 4-6. 4 lah. 4 itu maksimal. Iku biasa nih rebutan. Nah, wes hot plate metal lu rebutan nih sak kelas. Apa yang bisa saya lakukan, Mas? Ngono, ya wis bersabar dan gerak cepat. Ya siku. Jadi disian. Aku biasanya bisa jadi gontok-gontokan sih kono. Ya enggak gontok-gontokan juga sih. Cuma yo ada alasan untuk bertengkar. Itu ya. Jadi ya wis gitulah. Sisanya podo kabeh sih. Anione gampang. Sama. Cuma yang ini Rek, yang zat campur ini. Nah, ini kalau tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, 5, 6, 7 ini juga harus ditulis nanti. Aku dulu itu nggak tahu fungsinya apa tabel ini dan jarang dilakukan juga. Tapi sekarang aku baru tahu, oh ini tuh dengan gampang menghasilkan
kation apa gitu. Jadi yo wis, ikuti saja alurnya seperti apa. Dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin Mas analitik iso dikurangi jadi 1 SKS tangga ngono. Coba tanya ngono. Jawabanku paling takok Bu Mira. Analitik praktikum sa SKS yo gak apa-apa sih, seneng malah aku. Untuk kanal berarti nggak ada laprak ya Mas? Nggak ada. Kita lapraknya adalah lisan yang tadi laporan itu. Nah, terus kalau laprak-laprakan. Pegel rek ngoreksi laprak kalian itu. Aku yo lagi bingung dengan asdos-asdos kalian yang mewajibkan laprak. Kenapa kok harus laprak? Yo, aku yo pegel. Dulu aku pas S1 itu juga pegel rek laprak itu. Opo kok tiap praktikum ono laprake ngono kan. Tapi nanti kalian akan merasakan kenapa kok laprak itu penting. Kita yo pegel ngelaprak Mas yo. Asdose yo pegel nilai rek. Apa meneh tulisanmu wis seperti menggambar tulisanmu itu. Abstrak. Wis tulisanmu abstrak apa meneh iki opo iki wis. Pernah sekali ngasdosi antrap itu ada laporane Bu Mira minta tulis tangan, aku sing ngoreksi, buset iki tulisan opo iki. Akhirnya diubah jadi ketikan, wis ketik ae wis, lagi ketik. Daripada bingung-bingung, karena antrap itu kan udah analitik yang benar-benar advance, jadi yo harus jelas lah gak ngono yo, mbok wis. Jadi sak halaman niku wis isine iku meh koyo garis ngono. Wis abstrak pokoknya wis. Ono iku angkatan 19 iku sing koyo ngono iku. Wis luar biasa emang. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada? Yakin? Wah. Wis ngantuk kabeh iki wisan. Gimana? Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Dari aku enggak, Mas. Mantuk pol Mas yo. Ya wis, kita akhiri ae mari ngene. Aman Mas. Oke. Jadi minggu depan mungkin besok ya yang pot sampel bermasalah silakan diperbaiki. Kabari ke teman-teman kalian yang enggak hadir. Perbaiki pot sampelnya kalau semua mana pot sampel bekas hari ini atau bekas kemarin gitu kan. Perbaiki aja sampai gak apa-apa masih bisa. Selama dia belum hari Senin, Selasa, minggu depan itu masih aman untuk diperbaiki. Gitu ya. Jam berapa Mas? Kira-kira sembarang. Sak kena kamu. Jadi kamu izin masuk ke lab analitik bilang, "Pak, pot sampel saya kemarin salah ngono. Nah, mau ganti ngono." Dibolehkan nanti. Siap Mas. Yes. Ada pertanyaan lagi? Ini Mas, objek gelasku pecah Mas. Jadi gimana? Mungkin kamu bisa hubungi EPS. EPS kayaknya dua stok objek gelas akeh. Coba hubungi EPS. Kamu bisa beli di EPS. Murah kok, paling 1.500 nggak salah. Objek gelas. Sing pecah-pecah apa tabung reaksi ini rek, yo gantian eman kalian juga itu. Jadi yo wis yang pecah-pecah tabung reaksi ini, terus mari ngono yang tiba-tiba stres ngono kepengin banting-banting alat-alat yo silakan, cuma yo gantian mari ngono. Mungkin itu. Ada lagi? Enggak ada? Mas, tabung reaksi ki kayaknya dipakai C2 soalnya kotor. Ayo C2 bagaimana? Ada yang pinjam punya Lailatul Hidayah? Ini pipa bengkokku terus pengaduk tabung reaksi tiba-tiba coklat padahal sebelumnya aku sama temanku Hani itu udah tak cuci bersih sebelum masuk kemarin tuh pakai punya temen nih yo.
mari dipakai itu dibersihkan. Dan penjepit kayuku hilang. Terus Ayo habis itu wes malah ekere-ekere di sini oh tuh iku rek. Ekere-ekere nak grupmu dhewe. di rakku itu ada tulisan penjepitnya Rizky, tapi penjepitku hilang. Nah, ayo gimana itu? Ya wes itu nanti urusan internal kalian, jangan ngamuk-ngamuk di sini. Ya wes kalian bisa hubungi pihak yang bersangkutan atau grup kalian. Pokoknya kalau habis pakai boleh kalian itu pakai, tapi yo izin dulu sama yang punya. Ataupun kalau kalian nggak izin, makainya bersih, yo berarti baliknya juga harus bersih gitu ya. Jadi kalau di analitik itu ada aturan berangkat datang bersih berarti pergi juga harus bersih. Kalau datang kotor berarti pulang harus bersih. Itu aturannya di analitik. Jadi kalau kalian datang tiba-tiba kotor, ya rasanya sih. Nggak mulai. Nah, gitu ya. Itu berlaku di semua laboratorium sih sebenarnya. Cuma yo khusus analitik gak ono tukang bersih ini. Siap Mas, oke. Udah, gitu aja. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Oke, tak stop recordnya. Nanti hasil recordannya aku kirim ke itu ya, ke link aja. Nanti langsung di-download. Jangan nunggu-nunggu.